Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Kabar Anda dan juga keluarga, kami berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami bersama Kang Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kang Alfian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah beberapa waktu lalu, Pak Alfian juga bercerita di siaran sebelumnya sempat belajar di Tiongkok, Pak Alfian ya, untuk memperdalam tentang ilmu herbal. Ya, Nah, ilmu TCM, pada, hah? ilmu TCM tradisional China Ya. medicine. Ya, Dan pada siang hari ini, ikhwan dan akhwat, Pak Alfian akan memberikan pemaparan tentang kasus-kasus pada terapi lintah. Nah, kebetulan memang di Rumah Sehat Indonesia ini salah satu yang menjadi bisa dikatakan banyak orang yang bertanya tentang masalah terapi lintah begitu. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan mendengarkan sedikit pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi Sabtu keempat ya. Cuman memang PPT-nya saya belum siap, tapi ya sudahlah kita sambil ngobrol aja ya. Nah, karena kebanyakan kegiatan, jadi apa ya? Mau bikin ada aja kendala, mau bikin ada kendala ya. Ya mudah-mudahan nanti kita sambil ngobrol sambil tanya jawab ya, biar interaktif dan lebih enak malah ya. Ini PPT-nya udah keluar belum? Oke, jadi saya akan bahas hari ini tentang case of leech therapy. Jadi apa aja sih kasus-kasus yang bisa ditanganin oleh terapi lintah? Ya nanti kebetulan nanti ini juga saya akan bawakan ke seminar. Ada seminar saya diminta untuk ngisi pakar herbal, ya sudahlah. Itu sekarang saya bikin lah kan. Jadi saya paparan di sini juga sekalian untuk bikin, cuman belum sempurna. Jadi jurnalnya tadi tuh pas saya buka eh, ada yang nggak bisa kebuka. Jadi sebagian-sebagian saya ambil abstraknya ya. Oke, lintah ini udah lama ya, udah udah lama banget ya yang saya praktek itu 2010. Berarti sekarang udah 13 tahun ya, 13 tahun. Malah sebelum-sebelumnya itu udah tahu lintah ini. Cuman dulu orang denger lintah geli ya, geli ya, terus juga mau ah, ah, Dan banyak mitos-mitos yang lain Pak Alfian. wah, pokoknya luar biasa lah kalau Hmm. 2010 itu perjuangan memperkenalkan lintah itu, wah, luar biasa ya. Mm-mm. Ternyata di luar negeri itu sudah banyak jurnal-jurnalnya ya. Cuman kita masih gimana gitu ya, apalagi di sawah-sawah orang banyak matikan ya. Padahal Mm-mm. zaman dulu bagus lintah itu ya, ada belut, ada lintah ya. Sejak sudah pakai pestisida, Mm-mm. akhirnya banyak mati lintah ini ya. Jadi lintah Hmm. ini sangat luar biasa ya di di Jerman, di India, ya, di Prancis ya. Malah ada sejarahnya. Tadi saya cuma nggak ketemu di mana. Saya tahu jurnalnya sejarah Licht of Therapy itu ya dari zaman dulu Mesir ya, Yunani ya. Jadi sudah dipakai memang zaman-zaman dulu. Untuk apa dipakai? Yaitu ada enzim yang bisa mengencerkan darah. Nah, orang-orang zaman dulu yang darahnya stagnasi ya, yang ada varises ya, atau darahnya beku, hematom kebentur. Nah, itu digunakan pakai terapi lintah ini ya zaman dulu. Ya secara alami ya, secara alami karena belum belum ditemukan heparin dulu ya. Nah, Heparin itu setelah apa? heparin itu pengencer darah ya. Hmm.
Iya. Nah, kan kalau orang varises itu kan suka disuntik ya. Nah, Mm-mm. untuk melancarkan aliran darahnya. Nah, banyak yang pengencer-pengencer darah yang sekarang digunakan kan untuk mengencer darah itu ya isinya ya kayak obat ya Aspilet, ya Clopidogrel, ya untuk mengencerkan darah ya. Nah, ini pengencer darah alami ya dari si terapi lintah ini, dari lintah ini ya. Nah, zaman dulu kan orang nggak kenal ya, setelah bisa diisolat ya dijadikan obat lah sintesisnya ya. Nah, jadi lintah ini ya sampai sekarang ya luar biasa ya saya gunakan untuk kasus-kasus jantung ya, kasus Mm-mm. stroke ya, kasus pokoknya masalah pembuluh darah lah, kolesterol, asam urat ya. Penyumbatan penyumbatan darah intinya seperti Ya, itu Pak Alfian. pembuluh darah. Pokoknya masalah pembuluh darah kita gunakan lintah ya. Tapi kalau misal pembuluh darah posisi dia kejepit ya saya biasa benarkan ya. Itu beda Mm-mm. kasus. Makanya penegakan diagnosa itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Jadi kita tuh bukan hanya apa ya, orang datang lintah, orang datang benerin tulang enggak ya. Jadi sebelum pasien baru yang datang ya kita konsultasi ya. Jadi kita tuh menegakkan diagnosanya tepat apa. Oh keluhannya ini, oh keluhannya ini. Nah baru kita terapkan intervensinya apa. Oh lintah dengan herbal, oh bonfik dengan kubuntur misalnya ya. Nah itu kita arahkan bagaimana kita menegakkan diagnosa yang benar ya. Jadi tepat sasaran. Makanya pasien datang tuh sekali bagus dia langsung nanti ngobrol ke pasien-pasien lain. Ya, itu banyak banget ya. Kayak tadi juga ada 3 pasien lama bawa pasien baru lagi ya karena dia sendiri sudah ngalamin ya gitu. Oke, nah lintah ini sebelum dia menjedot darah ya dia minum ya. Nah lintah itu akan melepaskan dulu enzim ya. Enzimnya itu yang kita sebut hirudung ya dan macam-macam. Enzimnya itu banyak ya. Jadi dia sebelum dia menjedot darah dia akan menyemburkan enzim dulu ya. Nah di sini kan dia sebutkan di sini dia rilis antikoagulan ya to prevent blood clotting ya, hyaluronase, destabil bledins ya, eglins, histamin dan lain-lain banyak banget enzimnya ya. Nah setelah dia memberikan enzim setelah darah itu encer ya, darah itu apa fibrin-fibrinnya yang trombusnya sudah encer semua, sudah terurai ya. Nah, baru Mm-mm. dia minum ya, dia minum ya, dia sedot ya. Jadi sampai ke pembuluh darah ya, walaupun dia pada ditempelkan pada kulit ya, pada apa epidermis ya, tapi dia masuk ke dalam ya enzimnya ya. Nah, dan dia akan luka ya. Jadi di bawah kulit ya subkutan lah ya. Nanti dia akan luka ya epidermis. Nah, masuk ke dalam ke dermis ya enzimnya itu baru dia sedot ya. Nah, ini enzim-enzimnya lintah ya. Lintah itu ada punya hirudin ya. Dia bisa menghambat blood koagulasi ya. Jadi dia menghambat pengentalan darah. Ada lagi kalin ya. Ada lagi eh, destabilase ya, ini apa nih monomeras untuk benang-benang fibrin ya. Jadi efek tromboksan ya, jadi bisa diurai dia ya dan lain-lain. Ini banyak banget ya. Ada anti-inflammatory ya, antiinflamasi, ada antibiotik ya. Di sini terus ada increase the flow of blood ya. Carboxypeptidase inhibitor increase the flow of blood ya, jadi meningkatkan aliran darah. Ada lagi histamine-like substance ya. Ini sebagai vasodilator, melebarkan acetylcholine juga. Jadi dia melebarkan pembuluh darah, ya anestetik dia punya anestesi ya. Jadi enzimnya sangat banyak ya. Hyaluronase ini biasanya di hewan-hewan serangga tuh punya ya. Jadi eh, apa binatang pun hewan pun juga banyak manfaatnya. Dulu waktu saya di Cina itu ada apa penyakit di Cina itu virus disebabkan virus ya. Nah, ternyata dari tanduknya badak ya. Nah, itu dibikin obat ya, herbal. Nah, tanduknya badak itu bisa sebagai antivirus ya. Itu didokumentasikan di museum ya. Jadi kita kemarin ke museum-museum itu dijelasin semua. Jadi dari dia itu ada yang tanaman ya,
ada dia mineral, batu-batu, sampai ada batu dari gunung, itu ular pun takut dengan batu itu. Ya, Hmm. ular pun nggak mau mendekat. Itu luar biasa. Nah, terus ada dari mineral, dari tanaman, dari hewan. Ya, nah dari hewan tuh ya tadi tanduk badak ya, Hmm. terus juga ada rusa ya, sampai kalajengking pun juga ada ya di sana tuh ya. Tapi dia efek toksiknya diambil. Nah, cuman kadarnya hati-hati ya, Baik, karena itu berbahaya ya baik. itu. Pak Alfian, sebelum dilanjut Pak Alfian, ini ada pesan dari Bang Neza, itu di full screen saja Pak Alfian. Oke, siap. Ah, biar Nah, mudah dilihat. Sudah? sekarang udah oke? Oke? Oh, full Oke, lagi Pak Alfian. sekarang Ya, ya, sip. Nah, sebelum oke. masuk Pak Alfian, ada yang mengatakan bahwa sebagian, saya menukil dari laman headline, sebagian besar gigitan lintah ini tidak berbahaya meski bisa menyebabkan rasa gatal. Nah, apakah semua lintah itu berbahaya? Paling tidak kita mengetahui ini ada jenis lintah yang berbahaya, ada jenis lintah yang tidak. Dan kalau yang tidak mengerti kan atau tidak paham, dia ketika lintah sudah berhasil menggigit kulitnya itu kan, kalau main cabut saja nih akan terjadi pendarahan. Benar seperti itu tidak Pak Alfian? Ya, jadi lintah itu pasti akan mengalami pendarahan ya, karena lintah tadi Hmm. yang disebutkan tadi punya enzimnya ya. Hmm. Enzimnya itu mengencerkan darah, pasti akan pendarahan. Nah, Hmm. lintah itu banyak ya jenisnya, ada Herdomedicalis ya, ada apalagi saya lupa ya, ada banyak banget ya. Nah, lintah yang kita gunakan itu ya lintah yang aman, bukan yang beracun. Yang di hutan-hutan ada juga yang beracun yang warnanya merah, itu nggak boleh ya. Hmm. Jadi medicalis, orientalis, apalagi ya ada 4 ya kalau nggak salah ya. Hmm. Nah tapi lintah-lintah yang kita gunakan ya sudah aman ya karena sudah diternak ya dan disterilkan. Jadi lintah itu nggak sembarang juga. Jadi kita sterilkan dulu ya. Nah, Hmm. jangan sampai ada, apalagi kalau ngambilnya langsung di sawah ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. bisa aja dia menggigit, bisa gigit ular atau apa, kena Hmm. bisa Hmm. atau kena lain ya. Hmm. Nah, itu jadi problem ya. Nah, sebaiknya disteril dulu ya. Hmm. Setelah disteril, nah baru kita aplikasikan ke pasien ya. Hmm. Nah, Cara pasti dia mensterilkannya Pak Alfian? ya bisa kita diamkan, kita puasakan ya, terus kita ternakkan di suatu tempat ya. Hmm. Pokoknya steril, airnya bagus, mengalir ya, Oh. gitu ya. Hmm. Nah, pokoknya tidak ada kena eh, apa ya, eh, apa ya, kena zat-zat lain ya yang Ya, sudah ya, ya, jelas ya. Hmm. artinya tuh ya. Jangan di apa lingkungan bebas, alam liar ya. Hmm. 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 Cinta itu Baik. mesti gatel ya, karena dia ada apa tuh yang bikin gatelnya tuh efek dari histaminnya itu ya. Hmm. Nah, itu bikin dia apa suka gatel, alergi ya, ada juga ya. Hmm. Makanya kalau sebelum penerapan terapi lintah tuh kita tanya dulu ada alergi nggak ya. Ya Hmm. kita perlu konsultasi itu, itulah eh, perlunya ya. Terus misalnya kalau dia gulanya lagi tinggi, nah nggak boleh juga ya. Kalau gulanya lagi tinggi kita terapkan, kita memang membantu terapi lintah itu untuk orang diabetes ya, karena dia melancarkan aliran darahnya. Nah darahnya lancar, akhirnya yang karamel yang menutup pembuluh darah tadi lancar. Nah, tapi kalau dia gulanya tinggi, lukanya susah sembuh, ya. Nah, makanya kita perlu konsultasi itu, disitulah pentingnya, ya. Jadi kita tanya riwayat dia segala macam, ya, baru kita terapkan, ya. Dan diterapkan pun juga tidak sembarangan, ya. Ada mekanismenya, ya. Panjang sih sebenarnya kalau mau diceritain ya. Ya. Nah, itu ada mekanismenya. Ya, jadi mekanismenya tidak sembarangan, ya itu. Hmm. Untuk melepas lintah sendiri dari tempat yang lintah gigit, ada yang mengatakan ditaburi tembakau. Oh, banyak caranya. Kalau kita ada alkohol, ya kasih aja kepalanya tuh olesin alkohol, copot, ya. Hmm. Tembakau copot, ya. Garam Hmm. pun copot dia, ya. Jadi jangan langsung ditarik saja begitu ya Pak Alfian ya.
Kalaupun tarik itu harus kepalanya itu yang kita angkat itu, Mm-mm. angkat. Nah, baru kepalanya itu yang jadi bisa aman itu. Ya jangan sampai kita tarik langsung badannya ya. Kalau badannya ditarik, ya itu yang nggak bagus ya. Nanti kan lukanya robek ya. Jadi kepalanya yang kita congkel itu. Oke. Nah, itu aman ya. Baik, Pak Alfian, dilanjut Pak Alfian. Oke. Jadi sampai mana ya? Ya, ini enzim-enzim lintah ya sebagai anti-inflammatory ya, ada apa tadi antibiotik ya tadi ya, yang hyaluronase ini sebagai antibiotik ya. Terus ada yang apa nih, proteolytic enzim untuk mast cell ya. Ini sangat banyak banget ya. Kalau dijabarin semua banyak. Yang penting intinya tuh antikoagulan yang mengencerkan darah ya. Nah, ini yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, ada hirudin, ada kalin ya. Dia menghambat pembekuan darah ya. Dia sebagai antikoagulasi ya. Dia bisa inhibitor faktor XA ya, sebagai menahan koagulasi, menahan pengentalan darah. Ada sebagai antibiotik ya. Hirudinase ini kan untuk mencapai pelarut kayak apa ya? Pengantar ya untuk mencapai ke jaringan ke dalam, sebagai antibiotik juga ya. Terus bisa melebarkan pembuluh darah, astikol sama histamin ini ya. Nah, akhirnya ya darah tadi yang kental jadi encer. Makanya kalau orang yang darahnya kental, yang darahnya eh pengentalan darah, ya pasti setelah dilintah dia tidak blooding, mas nggak keluar darah, langsung berhenti biasanya. Nah, itu ketahuan pasti darahnya kental ya itu. Nah, kita bisa karena kita tadi case tadi kasus-kasus ya. Nah, kita bisa terapkan pada kasus-kasus diabetes ya, kolesterol ya, asam urat ya. Nah, kenapa bisa diterapkan? Karena tadi intinya kan melancarkan aliran darah. Orang kena diabetes tuh sampai kesemutan, sampai baal ya, nekrosis ya, jaringannya mati ya. Nah, dengan leach tadi, dengan lintah tadi dia bisa membuat angiogenesis, membuat pembuluh darah baru ya, sehingga lancar lagi aliran darahnya. Dan jurnalnya udah banyak banget ya itu. Kalau kita buka-buka jurnal banyak banget ya. Nah, diabetes ini kenapa terjadi ya? Mungkin patofisiologi sedikit aja ya. Diabetes ini ada tipe 1, tipe 2. Kita bicara tipe 2 ya. Kalau orang normal dia makan jadi energi. Ya, intinya itu. Kalau dia makan jadi energi. Tapi kalau orang nggak normal, dia makan tidak jadi energi, malah menumpuk di pembuluh darah karena tidak masuk ke sel target, karena ada masalah di insulinnya. Ya, insulin itu sebagai gate ya, gerbang untuk masuk ke dalam sel target ya, atau resisten ya, atau apa tuh namanya, reseptornya bermasalah ya. Nah, makanya akhirnya numpuklah di pembuluh darah ya. Nah, ada, kita bisa gunakan juga herbal ya. Kenapa saya bahas herbal juga? Karena kita harus turunkan dulu gulanya. Nah, caranya apa ya? Nah, kita pertama menghambat hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa di saluran cerna, sehingga glukosa yang terserap darah menurun, jadi tidak cepat dipecah. Ya kan kalau kita makan langsung menjadi energi, menjadi glukosa ya. Nah, terus pembentukan gula di hati dan di otot ya. Nah, meningkatkan sensitivitas insulin ya. Tujuannya itu. Nah, akhirnya nanti gulanya terkontrol ya, dan dia juga pantangan makan ya. Ini ada herbal-herbalnya yang bisa digunakan: sambiloto, brotowali, kayu manis ya, kunyit, ini sudah biasa saya sebutkan ya. Heeh, heeh. Nah, Baik. kalau pantangannya yang ini tadi ya, manis-manis ya, terus apa, Oke. yogurt segala macam lah ya. Nah, tapi kita masuk ke case-nya. Nah, ini ada case ya, ada jurnal case study of leads application in diabetes for ulcer ya. Jadi ini ada pasien yang dilakukan 7 days ya, 21 days ya, Mm-mm. 14 ya. Nah, akhirnya sampai sampai 30 hari ya. Nah, 30 hari ini akhirnya bagus nih hasilnya ya, dari Mm-mm. yang merah-merah begini ya, yang sudah ada dagingnya ya, ototnya yang kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini akhirnya menutup ya di sini. Nah, Ini eh, ini penderita apa Pak Alfian tadi? diabetes, diabetes. Diabetes. Nah, Dan diabetes. ketika dia memakai terapi lintah sudah ketutup ya, sudah bagus ya.
udah bagus. Ini kan ada gambarnya, ya, Ini ada di perlu sini. proses berapa hari Pak Alfian sampai Ini kalau penelitiannya 30 hari, 3 sebulan? Itu ya. full Dia lakukan se, 7, 4, se enggak, 3 bulan. seminggu-seminggu. Oh, Seminggu-seminggu seminggu seminggu. biasanya. Nah, ini kan 7, 14, 21, ya. Heeh. Hari ke-30 udah bagus. Saya juga kalau terapkan Linta juga seminggu-seminggu, karena kan Linta tuh ngambil darah. Kalau Hmm, kita rasakan tiap hari pingsan, bisa HB-nya iya iya turun. iya. Iya iya. Makanya kita diagnosa datang pasien itu ya lihat dulu HB-nya, ya, Hmm, kondisi pasiennya bagaimana, ya. Kalau kondisi pasien bagus fit ya boleh kita lakukan. Kalau dia ada hmm, keluhan-keluhan masalah pembuluh jangan anemia misalnya, hmm, talasemi, ya, leukemia misalnya atau hmm, ginjal itu nggak hmm, boleh, ya. Jadi kita harus tahu juga, ya, nggak bisa hmm, sembarangan ngelintah, ya. hmm. Nah Baik. di Nggak ujuk-ujuk pasien datang ke Rumah Sakit Indonesia, udah Bu, langsung lintah. Oh, nggak gitu ya. enggak repot nanti. Baik Pak Alfian, kami juga mengundang ikhwan dan akhwat untuk bergabung. Silakan kirimkan eh, pertanyaan dari Anda ataupun mungkin dari Anda ada sedikit pengalaman tentang terapi lintah, komentar di 08111999 720. Ada Bunda Nia Pak Alfian yang Nah, ingin bertanya, sudah dibuka sesi tanya jawab? Boleh saya boleh. sampaikan? Boleh ya, sembari jalan ya. Iya, sambil Baik, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Tadi Pak Alfian menyebutkan perjuangan untuk meyakinkan masyarakat tentang terapi lintah. Mungkin Pak Alfian bisa menceritakan berapa lama masyarakat dapat yakin bahwa terapi lintah ini bisa menjadi pengobatan alternatif, yang pertama. Dan yang kedua adalah apa perbedaan terapi lintah dengan bekam? Mana yang lebih baik? Terima kasih dari Bunda Nia. Baik, tadi terapi lintas dengan bekam. Tapi pertanyaan pertama apa? Maaf, ada Oh, sedikit anak saya masuk. cara meyakinkan Pak Alfian kepada masyarakat ini kan katanya perjuangannya cukup lama ini. Oh Itu ya ya ya, itu cara mungkin meyakinkan. minta minta cerita pengalaman dari Pak Alfian. Ya, tadi takut basic masuk, jadi kelasnya kepecah jadi. Nggak apa-apa Pak Alfian, silakan. Maaf ya. Mangga mangga. Jadi bagaimana meyakinkan ya? Pertama kita harus edukasi. Edukasi itu paling penting ya. Edukasi sekolah ya. Makanya saya sekolah terus ya. Saya ya insya Allah mudah-mudahan doain aja tahun depan sudah dapat 2 titel ya. Jadi titelnya Amin. ada 5 nanti. Allahu Nah, Akbar. Amin. fungsinya sekolah itu ya. Pertama kan orang yakin kita sekolah, kita praktek, kita track recordnya jelas ya. Nah, terus bahasa-bahasanya edukasi, bahasa ilmiah, edukasi yang bisa paham. Tapi dilihat dulu pasiennya. Pasien ini memang dia paham edukasi yang levelnya ilmiah atau dia paham dengan yang emik. Emik tuh secara standar orang paham diapain nih lintah gitu kan, kok lintah bisa gitu. Nah, bahasanya kita sampaikan sesuai dengan pendidikannya ya, disesuaikan dengan pendidikannya ya. Nggak bisa kita orang yang cuma tahu emik ya, misalnya yang tradisional ya, kita bahasanya tinggi, kita ngomong lah oh lintah ini punya lintah punya enzimnya ini enzimnya ini bisa begini-begini. Nah, kita nggak bisa membahasnya secara ilmiah. Oh, ini nanti misalnya bisa menginhibit buat koagulasi, bisa vasodilatasi, bisa increase the flow of blood. Bingung dia kan apa ini kan. Nah, kita harus sesuaikan dengan Iya, kondisi si pasien ya. pasien. Nggak bisa kita eh apa ya Langsung bicara bahasa sesuai dengan medis. nah bahasa medis levelnya. Nah, edukasinya tepat ya misalnya. Nah, kalau saya kasih tahu ya, kita udah tahu nih mau dilakukan terapi lintang, misalnya sudah kita jelasin semua ya, sudah kita diagnosanya udah tepat, oh ini kita menggunakan lintah. Nah, itu pun kita jelaskan, Bapak, Ibu, nanti setelah terapi lintah pasti akan blooding, masih keluar darah, enzimnya sedikit gatel, ya. Nah, kita kasih tahu edukasi nanti setelah blooding itu, ya nanti di rumah misalnya masih keluar darah, besok biasanya berhenti, ya. Nah, ini ada kapas, ada alkohol, ada bubuk pemberhenti darahnya, ya. Nah, ibu tempelkan di erat, jangan sampai ada celah, ya. Nah, kalau masih blooding ganti, tutup lagi erat, ya. Kalau gatal, udah nggak apa-apa. Kalau memang pakai mau balsem, kelilingin aja, ya. Nah, itu kita atau kita kasih es ya untuk gatalnya berkurang, nanti hilang, ya rilis ya.
Nah, itu pun kita ada edukasi, ya edukasi ya. Nah, terus edukasi dia mau terapi lintah, kita jelaskan kayak saya jelasin tadi patofisiologi untuk diabetes. Diabetes ini begini, begini, begini. Nah, saya butuh terapi lintah. Kenapa saya butuh? Karena saya untuk melancarkan aliran darahnya. Tapi tanya dulu gulanya berapa ya, HbA1c-nya berapa ya, atau ciri-ciri khasnya ya. Kalau ciri khas gula tinggi itu kan lemes ya, atau kencingnya lebih sering ya, Mm-mm. atau badan kondisinya itu berbeda lah ya. Kalau kita sudah biasa praktek ya jam terbang pasti paham lah ya. Sebenarnya hasilnya pun juga itu mendukung ya, tapi kalau kita pengen lebih diagnosa penunjang boleh pakai lab. Tapi kalau kita sudah biasa praktik kita udah tahu, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan ya. Mm-mm. Nah, setelah itu pasti yakin, insya Allah yakin ya. Insya Allah mereka paham dan mau ya. Kalau kita gujuk-gujuk kita terapi lintah, tiba-tiba blooding segala macam, wah pasti ditelepon tuh malam-malam. Jam 1, jam 2 pasti ditelepon ya. Karena kita nggak edukasi ya. Nah, edukasi dulu yang paling penting. Nah, kedua, Mm-mm. jawaban kedua, bekam dengan lintah. Ya, Betul. tadi kan Iya. dijelaskan, ya lintah tadi kan ada enzim ya. Bekam itu tidak ada enzim, ya kan? Bekam kan kita kop doang, kita bloodletting, kita Mm-mm. cupping, ya, kita sedot, ya, Mm-mm. itu tidak ada enzim yang masuk, ya. Iya, iya. Setelah selesai Mm. dia tidak blooding lagi, ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau lintah, setelah kita lintah masih blooding. Kenapa? Mm. Karena ada enzimnya. Nah, kita butuh tuh enzimnya, ya. Kalau kita cuma preventif, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, ya bekam aja cukup ya, atau donor Mm. darah cukup ya. Nah, tapi kita tuh guna lintah itu untuk case, untuk kasus ya, Mm. Jadi yang enzim memang yang dilintah itu yang diperlukan oleh tubuh kita iya, agar agar iya, darah itu tidak kental gitu, Pak Alfian ya. benar. Ngapain kita mau pakai lintah? Udah Mm. blooding, gatel kan? Tapi Iya. manfaatnya, Mm-mm. karena Mm. ada enzimnya tadi. Nah, saya sebulan sekali atau 2 bulan pasti ngelintah. Ya, Mm. mukanya, makanya awet muda kan, mukanya Iya. apa ya, Jadi aliran darahnya lancar. iya ya. Itu jadi efeknya ke situ Pak Alfian ya. Iya dong, karena kan aliran darah lancar, kan? Iya. Apa darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen. Semakin Mm-mm. semakin banyak darah dan nutrisinya mengalir lancar, semakin bagus. Sama kayak kita Mm. olahraga. Olahraga kan lancar aliran darahnya. Nah, kalau kita nggak olahraga pasti lemes, karena Mm. darah itu kan penuh pasti. Itu. Nah, ada lagi orang pelari nih. Dia cara cheating lah ya, pelari nggak sempat mungkin ya. Nah, sebenarnya dengan dia buang darah itu kan pembuluh darahnya jadi besar, Mm. oksigennya lebih banyak. Nah, manfaat lebihnya yaitu ya Iya. pengeluaran darah itu membuat pembuluh darah kita, apa darah kita tuh besar-besar, jadi mengandung oksigennya banyak. Mm. Itu. Baik, salah satu penyakit yang orang tidak tahu dan ini terkadang menyerang siapa saja, baik usia muda, tua ataupun ya siapa saja begitu Pak Alfian, adalah Mm-mm, serangan jantung. mm-mm, Nah, benar. ini kan serangan jantung ini adalah keadaan darurat di mana jantung biasanya terjadi adanya gumpalan darah sehingga Benar. aliran darah sedikit terhambat, Ya, begitu trombus. ya. Iya. Mm-mm. Nah, apakah serangan jantung ini atau mungkin penyebab serangan jantung ini bisa dihindari dengan terapi lintah, Pak Alfian? Bisa, ya. eh jadi eh, apa jantung itu kan bermula bisa dari penyumbatan ya. Nah, penyumbatan itu bisa dari eh, kolesterol ya, Hmm. bisa dari diabetes ya. Hmm. Karena orang diabetes itu pasti menyumbat juga ya, pasti Hmm. akan menyumbat ya. Hmm. Hmm. Karena dia akan terjadilah yang tadi gula tadi kan menumpuk di pembuluh darah ya. Sama kayak kolesterol ya. Nah, kolesterol itu akan menyumbat di pembuluh darah juga, ya. Hmm. Akhirnya dia akan menyumbat juga di kayak kita tadi pipa, ya, pipa atau Hmm. apa ada lumutnya, ya, pipa Hmm. ada lumutnya. Hmm. Hmm. Akhirnya aliran air itu tidak lancar, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, sama pembuluh darah kita tuh juga gitu, ya, akibat dari gula, hipertensi, ya. Jadi pembuluh darah tuh rapuh, ya.
Nah, di darah itu ada endotel. Nah, endotel itu celah-celahnya itu apa tuh merenggang ya, akhirnya Hmm. masuklah di situ lemak ya, lipid ya, terjadilah sel foam ya, terjadilah tromboksan ya, pecah pembuluh darah. Nah, trombus itu yang menutup pembuluh darah. Nah, trombus itu yang bisa diurai tadi kan, benang-benang fibrin tadi ya, trombos Hmm. tadi Hmm. ya, yang saya jelaskan tadi, enzimnya bisa mengurai itu si lintah. Buktinya apa? Coba orang varises ya. Orang varises itu kan pembuluh darah venanya. Karena kalau kita jantung kan kita bicara arteri ya. Iya. Orang stroke bicara arteri juga. Nah, kita di luar aja lah, vena misalnya. Vena itu kan biru kalau orang varises ya. Iya. Katupnya tersumbat. Nah, Hmm. kita kasih lintah itu langsung birunya hilang. Hmm. Kenapa? Karena dia bisa mengurai yang Hmm. tromboksan tadi, ya. Hmm. Nah, tapi kalau kita arteri kan di dalam nih, ya, Hmm. ceritanya ke dalam. Nah, tapi banyak kasus-kasus yang berhasil, ya, di sini juga banyak, ya. Tapi penerapannya tidak bisa sekali, karena pengumpulan lemak itu kan terjadi akumulasi, ya. Nggak Iya. mungkin Iya. kita makan hari ini langsung jadi jantung, ya. Kita makan Iya. gula hari ini jadi gula, enggak. Ya, Hmm. pasti Hmm. akumulasi pola hidup, pola makan, 4 sehat, 5 Lima sembarangan. sembarangan. Nah, kayak tadi barusan ada pasien saya langganan, udah Hmm. biasa habis lebaran tadi. Eh, Biasanya kasusnya habis lebaran ya, karena makan habis enak-enak pas lebaran. lebaran. Karena kemarin kan tahunya saya di Cina, baru tahu Heeh. dia saya coba Heeh. pulang katanya. Nah, Pak Alfian terasa lagi nih kesemutan katanya ya. Kesemutan Ibu pasti 4 sehat 5 sembarang. Iya katanya. Iya. Makanya ke sini kan ya untuk ngebengkel katanya, ngebengkel. Heeh, Jadi heeh. kalau kalau saya itu suka dengan pasien itu bercanda. Jadi apa ya, kayak keluarga. Jadi jatuhnya Jadi kayak mereka keluarga. lebih lebih rileks begitu Pak Lebih Alfian rileks, lebih ketika rileks. datang Dan ke Rumah Sehat ya, Indonesia. kadang-kadang ya ada waktu memang pasien lagi santai, saya nunggu, ya kadang-kadang setengah jam, kadang 1 jam, ya nggak apa-apa saya ajak ngobrol gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak keluarga, jadi pasien tuh ya, alhamdulillah ya. Nah, tadi dia ngomong, wah ini sudah 4 sehat 5 sembarangan nih Pak Alfian, harus ke bengkel katanya. Baik, Pak Alfian ada jadi memang salah satu pencegahan adalah terapi lintah, tapi kan banyak orang yang mengatakan nanti sajalah kalau sudah mulai sakit kita baru berobat, kan seperti itu biasanya. Ya, Ada ya. komentar dari Pak Wawan yang mengatakan untuk terapi lintah ini sendiri biasanya butuh berapa lama dan lebih baik kapan, apakah sebelum atau bagaimana? Itu Pak Ya, Alfian. tergantung kasus ya. Ya kalau bagusnya sebelum kita preventif itu kan sebelum ya. Hmm. Maksudnya kita buang darah. Mau kita phlebotomi, mau kita donor boleh buang darah. Mau kita donor dengan lintah boleh. Ya nggak ada masalah. Ya kalau belum ada penyakit, mau bekam boleh. Kan sejarah Rasulullah itu kan sakitnya 2 kali ya. Waktu dia kena sihir mau Hmm. meninggal. Jadi Rasulullah bekam itu untuk preventif ya. Nah mau kita lintah untuk preventif boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting Hmm. HB-nya bagus, tidak ada masalah pembuluh darah, penyakit pembuluh darah, maksudnya thalassemia atau hemofili itu nggak boleh, ya. Nah, nggak ada masalah ya untuk preventif. Nah, tapi kebanyakan ya pasti yang datang ke sini karena sudah ada sakit, ya Hmm. kebanyakan. Hmm. Ya. Hmm. Karena sudah makanannya 4 sehat 5 sembarangan, ya. Nah, sebenarnya kita tuh ya terapi edukasi juga. Jadi maksud saya tuh bukan pasien tuh oh, harus datang lagi enggak. Biasanya saya edukasi makanan Bu ya. Nah, cuman kadang-kadang pasien ini memang ya mau enak ya, kadang-kadang sudah bagus, sudah Hmm. kolesterolnya Hmm. turun, Hmm. LDL-nya bagus lah pokoknya, tensinya juga turun. Ya akhirnya Hmm. karena sudah merasa sehat, makan lagi, numpuk Iya, lagi, iya. datang lagi gitu. Padahal kalau mereka teredukasi dengan sempurna, yang sudah saya, kan saya pasien itu kan kalau datang nggak hanya terapi langsung ini, saya edukasi, saya kasih pantangannya, saya kopikan ya. Jadi saya kopikan lembaran, Hmm. jadi banyak lah saya tuh ada pantangan kolesterol, diabetes segala macam. Nah, tinggal saya kasih. Nih Ibu pantangannya, Ibu pelajarin ya. Jangan dimakan ini atau Ibu kurangin ya. Kalau sudah bagus kurangin, boleh sekali-sekali ya. Heeh. Tapi ya jangan sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah kan sedikit makan. Nah, kita nih kadang-kadang sedikit, 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 sedikit jadi banyak. Sedikit-sedikit makan, Nah, sedikit makan. ya, jadi saya edukasi juga Mas. Jadi pasien itu sudah sembuh, dia akan preventif sendiri. Ya, Hmm. nah tadi ya berapa lama, berapa kali misalnya, tergantung case ya kasusnya ya. Tapi saya tidak pernah bikin paket ya, per kali datang aja. Ya nanti pasien merasakan enak, merasakan perubahan dia akan datang.
ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau untuk jantung biasanya tidak mungkin sekali, ya, karena akumulasi, ya, akumulasi tadi yang pembuluh darahnya sudah Mm. ada trombus, sudah ada arteriosklerosis, ya. Mm. Nah, itu dibantu juga dengan herbal dari dalam, ya. Mm. Tujuannya apa, Linta tadi yang tromboksannya, herbal tadi dari dalam untuk antioksidan, sel Mm. endotelnya menutup, ya, terus LDL lipidnya berkurang, ya. Akhirnya penyumbatannya bagus, bersih, ya. Itu banyak kok yang dibuktikan ya setelah diterapi bagus hasilnya, bersih, ya, itu Alhamdulillah. banyak, ya itu. Baik, ada Bapak Abu Muas di Batam. Alhamdulillah Pak Alfian, saya sedang menyimak nih tentang masalah terapi lintah. Terima kasih Pak Abu Muas di Batam. Kemudian ada Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian, saya izin Waalaikumsalam. bertanya. Tanaman saya sering dimakan lintah tapi tak pernah gigit orang. Ini jenis lintah apa ya Pak Alfian? Apakah bisa untuk terapi? Terima kasih. Lintah itu biasanya di air, ya, di rawa-rawa. Kalau dia di darat itu lintah darat, ya. Ya, pacet-pacet, maksudnya pacet, ya. Kalau Itu pacet beda ya? Pacet dengan beda, lintah itu beda, beda. beda. Ya, Pacet pacet tidak tadi bisa untuk pengobatan alternatif. enggak, pacet itu lintah darat tadi. Oh, oke. Iya. Lintah itu pasti di air, ya. Heeh, heeh. Lintah itu di air. Kalau dia di darat pasti mati lama kelamaan, ya. Pasti dia mau di air, ya itu. Hmm. Makanya kalau dia musim kering, lintah itu masuk ke dalam, ya, ke tanah yang lembek. Ya, Yang tapi kalau lembab ya. ya yang lembab, kalau kering Heeh. banget mati dia. Oh, gitu ya. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Alfian dari siapa ini? Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika Waalaikumsalam datang ke Rumah warahmatullahi. Sehat Indonesia, kami harus membawa rekam medis untuk mengetahui apakah nanti layak untuk dilintah atau tidak? Ya, rekam medis boleh dibawa karena kan menegakkan diagnosa, ya. Hmm. Kalau di sini kan pasien-pasien ini kan banyak yang sudah ke medis duluan biasanya, ya. Ya, di medis belum ada perubahan, ya, ke sini biasanya, ya. Atau ya karena terlalu rame di rumah sakit ke Hmm. sini, ya, biasanya gitu. Atau mereka memang mencari alternatif, ya, biasanya, ya. Hmm. Nah, rekam medik dibawa aja, nggak ada masalah, ya. Nanti kalau memang mau dijelaskan ya saya jelaskan, ya, karena Hmm. saya sekolah, ya. Nah, diagnosa penunjang itu sangat penting, ya. Tetapi karena kita sudah biasa, kita punya diagnosa sendiri, ya, udah ketahuan nih orang kolesterol tinggi, oh, orang diabetesnya tinggi, ya, udah ketahuan biasanya, ya. Misalnya orang OA, kita juga bisa negakkan diagnosanya, oh ini osteoartritis, oh ini meniskusnya yang cedera, ya, atau dia HNP, udah ketahuan juga, ya. Hmm. Nah, tapi karena ada diagnosa penunjang lebih bagus lagi, ya, itu namanya untuk menegakkan diagnosa. Bawa aja, ya, kalau ada rekam medik bawa aja, Ya, ya. jadi itu lebih lebih bagus ya Pak Alfian ya. Lebih bagus karena Lebih lebih bagus detail ya. lagi, ya. Nanti Lebih saya detail lagi. jelaskan before and after. Makanya saya Hmm. suka simpen tuh lab-lab pasien yang dari sebelumnya kolesterolnya sekian, Hmm. nanti setelah terapi dia turun. Nah, itu kan banyak lab-lab saya simpan itu. Hmm. Terus ada yang dari misalnya ginjal, ya, ini Iya. herbal, ya. Kreatin urea tinggi jadi Hmm. turun, ya. Ada yang jantung hasilnya bagus, ya. Itu banyak, ya. Jadi saya simpan, ya. Asam urat jadi turun, ya, itu. Baik. Ada Bapak Hadi di Pondok Gede, Pak Alfian. Ini mungkin pertanyaan dijawab sebelum nanti kita masuk jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi. terhormat Dokter Alfian, ini sesuai dengan WhatsApp-nya. Untuk terapi lintah bagi diabetes, kadar gula darah rendah atau tidak boleh tinggi. Berapa ukurannya? Di bawah 200 ataukah di atas 200? Dan apakah kesemutan itu gejala gula darah tinggi? Lalu bagaimana pengobatannya? Terima kasih Pak Alfian. Mm-mm. Gula itu banyak Mm-mm. ciri-ciri khasnya, ya, bisa tadi kesemutan kedua kaki atau baal atau hitam, ya, nekrosis, ya, kalau sudah lama, ya. Nah, terus dia sering kencing, ya, karena tubuh kita tuh homeostasis, ya, menyeimbangkan. Kalau gula banyak kita kencing, nah nanti kencing itu mengandung gula, ya, glukosa biasanya. Nah, Iya. terus badannya turun, ya, sudah berat badannya turun tuh sering haus karena dia sering kencing, ya. Dia makan tidak jadi energi, lemes, ya, itu. Nah, terus kalau misalnya kita hasil lab, kan yang tadi kan dia Mm-mm. mau hasil lab, ya. Tadi ciri-ciri khas, ya, ciri-ciri khas orang gula, ya.
atau dia rabun ya bisa juga ya karena biasanya ke mata ke kaki ya bagian dia yang jauh bagian distal biasanya ya yang jauh dari jantung ya karena jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh ya nah itu ciri-ciri khas yang bisa kita lihat. Nah, kalau medis ya kita tergantung gula apa, mau gula puasa, gula PP 2 jam atau GDS gula sewaktu atau HbA1c. Mm-mm. Kalau gula puasa itu di bawah 100 ya, 110 lah ya, 110 di bawah 110. Kalau gula PP 2 jam ya 160 sampai 200 masih ada toleransi ya. Gula sewaktu ya 160 biasanya ya. Nah, ada lagi HbA1c ya, tapi tergantung lab. Ya, ada lab-lab yang punya apa nilai normalnya ya, nilai rujukannya. Nah, dilihat sebelah kanannya itu ada Mm-mm. jelas ya. HbA1c ya di bawah 5,7 ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. 5,7 sampai 6 dia sudah prediabetes ya. Kalau sudah 5,7 sampai 6,5 prediabetes, 6,5 ke atas sudah diabetes ya, itu. Ya, jadi Mm. ada nilai rujukannya ya. Nah, bagusnya itu di bawah 5,7 ya kalau HbA1c ya, tapi kalau dia Mm. sudah 6,5 berarti Iya. dia prediabetes. Kalau di atas 6,5 berarti sudah diabetes ya, gitu. Mm. Baik, kemudian untuk kesemutan. Apakah kesemutan itu gejala gula darah tinggi? Lalu bagaimana pengobatannya, Pak Alfian? Nah, kesemutan tuh kita lihat lagi, cek lagi. Makanya pasien datang tuh kita lihat ya jalannya pincang atau enggak ya, Mm-mm. kakinya ada ulkus, ulkus tuh ada luka atau enggak ya kan pas dia datang tuh kita lihat kondisi jalan aja udah ketahuan ya. Oh dia yang kesemutan sebelah, ketarik ya. Jalan aja pincang. Wah, ini mah bukan gula, bukan pembuluh darah, saraf kejepit nih ya. Kelihatan kan ya. Nah, kesemutan juga saraf kejepit ya. Malah semutannya tuh sampai kesetrum kadang ya. Kadang sampai ketarik ya. Nah, itu Mm. beda lagi. Oh, ini kejepit nih. Udah, harus dibenerin, bukan dilintah ya, nggak nyambung kan. Orang posisi yang salah dilintah, nggak nyambung ya. Tapi boleh untuk anti-inflamatorinya, untuk anti-inflamasinya, tapi tidak nyambung, cuma hilang sesaat, balik lagi pasti ya. Harus Ya. dibenerin posisi ya, terus di muscle ototnya, baru kita sarafnya ya. Kalau problem kesemutan karena kejepit saraf ya. Nah, tapi dia datang dengan kesemutan kedua kaki misalnya ya. Mm-mm. Kedua kakinya kesemutan ya. Terus tidak ada nekrosis ya, bersih kakinya ya. Orangnya juga tidak kurus ya, tidak mencirikan diabetes. Nah, bisa juga karena kolesterol ya. Makanya kita tanya makannya apa sehari-hari. Kemarin makan apa? Ya, oh saya makan nasi uduk, saya makan nasi padang, ya misalnya. Oh udah ketahuan nih kolesterol punaknya berat ya, kepalanya berat ya. Nah itu bukan diabetes ya. Nah tapi kalau misalnya datang kakinya udah agak hitam ya, terus juga kesemutan baal ya, kurus orangnya ya. Terus kencingnya sering ya kita kan anamnesa apa ngobrol lah ngobrol dengan pasien itu kan. Oh ini diabetes ya. Nah tapi kan kalau kita tahu kadar tinggi, apalagi dia bawa labnya tinggi sampai 500, jangan lakukan dulu ya. Nah kita turunkan dulu ya, gunakan herbal ya, terus suruh edukasi pantangan. Nah minggu berikutnya sudah kelihatan dia segar, sudah bagus ya, dia sudah ngecek lab juga, baru kita lakukan tindakan ya itu. Tapi harus mantangin karena orang gula itu cepat sekali ya kalau memang dia makan-makan yang tepung bergula ya itu sangat Mm. cepat sekali ya Mm. itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Hadi di Pondok Gede. Ikhwan dan akhwat, pertanyaan dari Bapak Hadi ini menjadi pertanyaan yang terakhir untuk sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia. Saya lupa
Muslim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 27 Mei 2023. Banyak pendengar yang ikut berkomentar. Alhamdulillah ikut menyimak siaran bersama Pak Alfian. Seperti Ibu Arfah di Solo, lalu ada Bunda Teti, Ibu Lili, lalu ada Bapak Sutrisno, Bunda Dharma di Bekasi, Bapak Dace, lalu ada Ibu Lasmiati, Ibu Ijah, Pak Naryo, lalu ada Bunda Rina di Depok, ada Abu Abdillah, dan ada Ibu Nelis serta Ibu Eti Rustamintuo, serta Ibu Mameh di Bekasi. Ada dan masih banyak yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu namanya. Kini kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Maman Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 82 tahun dan sudah 2 tahun ini sholat pakai kursi. Kaki nggak bisa ditekuk. Apakah bisa terapi lintah? Monggo Umur Pak berapa? Alfian. 82 tahun. Laki perempuan? Tidak disebutkan. 82 tahun, sudah 2 tahun tahun ini sholat pakai kursi karena kaki tidak bisa ditekuk. Apakah bisa diterapi lintah? Tahun ya? Bapak Maman Sumantri. Oh, Bapak ya. Iya. Jadi kalau sudah nggak bisa ditekuk itu bisa juga dia osteoartritis ya, peradangan sendi atau pengapuran misalnya ya. Nah ini kan nggak bisa nekuk karena grade kapur itu kan ada grade 1, grade 2, grade 3 ya, grade 4 ngelok ya. Kalau grade 1 tuh belum kelihatan lah. Grade 2 itu celah sendinya menyempit, sudah ada kapur sedikit ya. Grade 3 itu sudah nempel banyak rigi-riginya kapurnya. Nah, grade 4 ngelok dan kunci ya. Nah, setelah dia karena kapur ya harus kita manipulasi dulu ya, kita benarkan posisinya, kita renggangkan ya. Kita nggak ada masalah. Tadi ada juga jurnalnya untuk osteoartritis ya, untuk OA ya, untuk inflamasinya ya nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau orang OA ngelok itu saya benarkan karena supaya dia agak renggang. Tapi kalau memang sudah dia grade 4 agak susah ya, karena dia sudah ngunci banget. Tapi kalau masih grade 1, grade 2 ya itu masih bisa ya. Grade 3 itu kita lihat kasusnya ya. Nah, kalau dia grade 4 tuh sudah agak ngelok ya. Paling kita bisa maksimumkan aja, tidak bisa menekuk dengan sempurna ya. Nah, setelah itu biasanya saya bantu dengan jarum ya. Nah, kalau untuk lintah gak ada masalah ya. Boleh ya gitu. Ya, baik. Tapi umur tadi 80-an ya, kita lihat dulu 82 tahun, 80 ya, tahunan ya. untuk lintah ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak Alfian, ini komentar dari Bapak Nur Sumiyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kami sudah beberapa kali terapi lintah di tempat Pak Alfian dan kami biarkan plesteran bekas di lintah tersebut hingga sehari semalam 24 jam atau lebih lama sedikit. Yang ingin kami tanyakan, setelah plester tersebut dibuka, biasanya darah bekas terapi lintah tersebut masih mengalir dan agak lama hingga beberapa jam baru berhenti. Apakah memang demikian atau masih perlu diplester lagi? Kemudian bubuk pada plester tersebut terbuat dari apa sehingga bisa dipakai menutup bekas luka lintah tersebut? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya sudah dijelaskan tuh kalau pasiennya. Nah, tapi kalau misalnya masih berdarah, dia sedikit nggak usah kita kasih bubuk lagi ya. Nanti di plester aja udah cukup sebenarnya. Biasanya sih besoknya udah oke ya. Tapi kalau dia sudah sering terapi lintah, memang dia lebih encer biasanya ya. Yang penting nutupnya itu yang kayak tadi saya jelasin pertama ya, kampas ya agak tebal dikit, alkohol sama bubuk muntir darah tadi. Ditempel yang erat, jangan sampai ada celah. Ya, kalau dia ada celah pasti akan merembes ya. Kalau dia ketekan gitu kan tidak ada celah. Nah, nanti dia tidak akan keluar ya. Tapi nggak apa-apa, ada keluar sedikit tuh nggak ada masalah ya, karena memang pengencernya ya, zat pengencer dari lintah itu nanti dia akan berhenti karena kita juga punya
trombosit ya pasti akan berhenti, apalagi dibantu dengan bubuk ya lebih cepat berhenti ya. Mm-mm. Kalau HB-nya bagus nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau HB-nya rendah ya maksudnya nggak rendah-rendah amat ya, maksudnya nggak sampai 10 ke bawah ya, masih 13 ya atau 12. Nah, itu jangan dibiarkan lama terbuka. Ya intinya itu. Nah, terus juga kalau dia terapinya sering, ya misalnya dia seminggu sekali, nah itu Iya. jumlah liter juga kita kurangin, ya. Mm-mm. Nah, terus langsung ditutup, ya. Kalau tidak nanti masih blooding dia, ya. Kita ada tujuan, sebenarnya tujuan untuk membuka blooding itu ada tujuan juga sebenarnya, ya. Jadi nggak harus ditutup full, ya. Kalau memang dia HB bagus, nggak apa-apa blooding, ya. Kadang orang HB tinggi itu kan sampai 16 ke atas, dia kepusing kepalanya karena terlalu tinggi jumlah darah itu. Nah, itu boleh kita buka, ya. Tapi ya sudah sehari kita tutup, ya jangan dibiarkan juga karena banyak juga lumayan darahnya keluar, ya. Iya, iya. Nah, bubuk tadi ya untuk pembentuk darah udah banyak kan informasi-informasi untuk apa simplisia yang bisa memberhentikan darah ya seperti siri ya seperti apa binahong ya. Nah, di situ ada binahong, ada siri, ada sambiloto, ada bidara ya. Apalagi saya lupa ya, ada 5 ya. Satu lagi apa ya? Nah, itu dikombinasi, di mix ya. Nah, dia akan lebih berhenti ya. Mm-mm. Nah, kalau kita pakai yang lain misalnya kayak gamat juga bisa cepat berhenti. Cuman kita tadi Pakai ada apa? tujuan gamat, gamat tuh bisa juga Gamat. cepat. Ya, Gamat. Ya, 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 ya. gamat. Iya. Nah, cuman tujuan kita tadi memang nggak full harus kita hentikan, ya. Jadi ada tujuan memang untuk biar ngerembes, ya itu tujuannya, ya. Biar yang tadi keluar, ya tujuannya itu, ya. Mm. Jadi setengah-setengah berhenti lah, ya. Jangan di fullin langsung berhenti ya, gitu. Hmm, baik. Tapi Ki- tergantung case tadi ya, case Ya. dulu ya. Nah, Mm. kondisi pasien ya. Ya. Baik, kita ingin menyapa eh, pendengar kita yang juga menyimak via YouTube Rasil TV, Pak Alfian. Ada Mm-mm. akun Hendy Febrizal, lalu ada akun Liza Emilda, Elita Cindy, Mawar Warni, dan Triwidodo. Untuk Hendy Febrizal, komentarnya adalah berarti tak bisa sembarangan tempat praktek atau terapi lintah. Apakah benar kalau tempat praktek tak punya ternak lintah sendiri, kita lebih baik jangan sembarangan sedot lintah di sana? Ya, kalau kan dulu saya juga banyak ya bikin workshop. Ini aja saya diundang. Sebenarnya saya nggak males sudah untuk terapi lintah nih. Kadang orang workshop sehari 2 hari sudah terapi ya, udah bikin praktek ya. Padahal jam terbang itu terus kita sekolah ya, kita tahu anatomi fisiologi, patofisiologi penyakit itu tuh harus paham. Jadi mekanismenya jelas. Nah, kalau patofisiologi penyakit itu kan saya sudah hafal dari A sampai Z. Mm, Makanya mm. kadang-kadang ada pendengar kita tema apa, nanyanya nanti apa gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau kita nggak hafal kan yang nggak ada di kepala tadi kan apa nih apa gitu kan. Mm, Nah, kita harus tahu dulu ya paling nggak patofisiologi penyakit ya. Kalau orang tiba-tiba apa ginjal kan HB-nya rendah kan, wah bahaya itu ya. mm. Nah, makanya perlu edukasi itu, perlu pendidikan itu tujuannya supaya meminimalisasi apa problem-problem yang ada ya. Nah, misalnya tadi anemia di lintah kan nggak cocok, pingsan dia. Walaupun dia pengen, saya pengen lintah ya. Oh, saya nggak apa-apa. Oh, jangan, nggak boleh. Kalau saya tolak ya. Maaf Pak, gitu Bapak pucat nih. Saya bilang nanti Bapak pingsan. Nanti seminggu kita lihat nih Mm, Bapak konsumsi ini supaya HB Bapak naik ya. mm. Nanti kita lihat minggu depan. Kalau HB Bapak naik, baru kita lakukan. Ya, sementara saya kasih herbal. Tapi Bapaknya kalau bilang nggak apa-apa, saya pingsan gitu. Nggak ada kayak gitu. janganlah, janganlah. Kita aja kan ada mekanisme Iya. pasien tuh yang harus kita rujuk. Mm, Misalnya dia datang koma, ya, dia datang koma atau dia kecelakaan, ya, patah tulang segala macam, datang ke sini berdarah-darah. Nah itu harus kita rujuk langsung ke fasilitas kesehatan, ke ya. UGD dulu ya. UGD ya Mm, jangan sembarang. Nah, itu ada tujuannya kita membuat surat rujukan ya. Jadi ya itu pentingnya itu ya. Jadi bukan maksudnya kita oh kita tahu nih langsung pasang nggak begitu. Ya mm, kalau untuk buat diri sendiri sih nggak masalah ya karena dia yang sendiri ya gitu.
Nah, tapi kan kalau buat orang lain kan kondisi pasien itu apa ya kita harus tahu dulu ya. Jadi nggak sembarang ya. Dan lintah pun juga usahakan steril ya. Jadi sekali pakai kita bunuh, sekali pakai kita bunuh ya. Bukan dipakai lagi ya. Mm-mm. Jadi disposable kayak jarum suntik disposable ya. Jadi tidak digunakan lagi gitu ya. Baik, ada akun Elita Cindy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. cabang Rumah Sakit Indonesia di Jawa Tengah ada di mana? Saya insya Allah membawa ibu saya, soalnya sudah komplikasi berulang kali keluar masuk rumah sakit, tapi belum ada perubahan. Terima kasih. Ya, kalau saya selama ini belum bikin cabang ya, saya konsentrasi masih di Jakarta. Karena bikin cabang itu kita harus didik orang dulu ya, sedangkan saya tuh lagi seneng-seneng belajar terus ya, sekolah terus. Nah, waktu udah terbagi-bagi ya, praktek, sekolah, ya ngajar ya, dan lain-lain lah ya. Jadi kayak kemarin saya penguji ya 3 hari di hotel bersama direktorat ya. Nah, itu lumayan 3 hari waktunya. Jadi waktu itu belum ada. Nah, Mm-mm. terus komplikasinya apa dulu ya? Nah, kita harus tahu dulu komplikasi apa. Kalau komplikasinya sudah ginjal, ya jangan diterapi lintah ya. Iya. Hati-hati, karena orang ginjal tuh HB-nya pasti rendah. Karena ginjalnya itu tuh tidak bisa menjadikan ekskresi dan balik lagi ke jantung ya. Jadi itu jadi masalah, jadi problem ya Mm-mm. itu. Jadi kita telusuri dulu komplikasinya apa ya itu. Mm-mm. Baik, jadi untuk cabang di Jawa Tengah belum ada ya, Pak ya? Belum ada, Belum dimanapun ada. belum ada, masih di Jakarta. Baik, jadi untuk Ibu Elitas ini mungkin bisa langsung saja ke mana? Ke Jalan Ruyung, tempat rumah sehat Indonesia, dan nanti akan saya sampaikan nomor teleponnya, langsung telepon HP Pak Alfian. Ada akun Mawar Warni. Assalamualaikum Pak Alfian. Saya mengalami Waalaikumsalam. kesemutan di tangan kiri sampai terasa ke kaki. Apakah ada pengaruh dari kolesterol? Karena kolesterol saya tadi 230, tapi sekarang gula turun jadi 180. Sebelah doang, kanan doang, Mm-mm. atau kiri doang, atau kaki tangan. Tidak disebutkan. Tangan kiri. Nah, tangan kiri sampai ke Eh, kaki ya. iya betul. Berarti dia sebelah. Iya, sebelah. Nah, sebelah itu kalau kita sebelah berarti kan ada masalah penyumbatan di kepala ya. Ya mohon maaf ya, stroke ringan lah. Ya hati-hati kalau sudah ada kesemutan sebelah ya, hemiparese, hemiplegi ya, apalagi sudah lemah ya. Nah, itu stroke ringan ya. Jadi apa tadi kolesterolnya tetap harus dijaga ya. Kalau memang dia ada gula harus dijaga karena terjadi penyumbatan itu sudah pasti. Apalagi tadi dia bilang setengah ya, dari tangan ke kaki ya, berarti sebelah. Nah, sebelah itu pasti ada infak ya, infak di kepala ya. Kalau ke sebelah kiri kena, sebelah kanannya kepalanya infak biasanya. Ada penyumbatan iskemik ya, kurang pasokan oksigen ya itu. Nah, tapi kalau dia pecah pembuluh darah ya langsung koma biasanya ya itu. Kalau Baik. besar ya Mm-mm. udaranya. Ya. Baik. Pak Alfian, terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bunda Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiba-tiba ada bengkak-bengkak kecil, merah dan gatal-gatal di badan seperti alergi. Ini kenapa Pak Alfian? Padahal saya tidak salah makan. Tapi memang beberapa bulan ini sering tiba-tiba begitu. Tapi nggak diobatin hilang sendiri. Terutama kalau lama nggak olahraga dan tidur agak malam. Apakah ini pengaruh daya tahan tubuh yang rendah atau karena aliran darah kurang lancar? Dan apakah kopi bisa membuat peredaran darah tersumbat walaupun itu adalah kopi pahit? Terima kasih. Ya, jadi alergi itu banyak faktor ya, bisa karena panas, bisa karena dingin, bisa karena debu ya. Alergi itu pasti ada pencetusnya ya. Misalnya dia makanan sesuatu yang seafood lah biasanya ya, Iya. betul-betul merah atau dingin ya, betul-betul merah-merah. Nah, caranya apa? Kalau kita sudah tahu masalahnya, oh kita berarti harus hindari dingin.
ya udah kita hindarin dingin. Berarti kita sudah tahu alerginya. Nah, alergi itu kasus hipersensitivitas ya. Jadi apa ya? Sensitivitasnya lebay lah, lebay ya. Kalau orang normal kan dia kena dingin mau gak ada masalah, mau kena debu nggak ada masalah. Nah, karena kasusnya hipersensitivitas, jadi sensitivitasnya itu terlalu lebay lah ya. Nah, akhirnya jadi alergi ya. Olahraga ya nggak ada masalah untuk melancarkan aliran darah ya, tapi hati pencetusnya aja, pencetusnya misalnya kena debu ya atau kena dingin ya. Nah, boleh kita gunakan herbal-herbal yang mengandung antihistamin ya seperti eh, apa tuh kelapa hijau ya, air kelapa hijau ya, terus daun ciplukan ya, terus patikan kebo ya, itu kan antihistamin ya. Nah, kalau kita mau cepat ya konsumsi itu aja. Kalau misalnya dia tidak parah-parah banget ya didiamkan hilang. Kalau pencetusnya tidak kena lagi ya. Nah, tapi kalau yang khawatir tuh dia inflamasi ke dalam, misalnya Mhm. dia inflamasi ke rongga bronkus ya. Nah, dia nanti susah napas kan? Kan orang alergi itu pasti bentul-bentul bengkak, inflamasi ya. Nah, kalau dia bengkaknya ke dalam, ya ke saluran pernapasan kan nggak bisa napas ya. Itu aja yang dikhawatirkan. Kalau dia tidak sampai ke dalam ya nggak masalah ya di luar ya. Itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Alfian. Juga kami ingin menyapa ada Bunda Darmaita dari Jogja. Terima kasih sudah menyimak kami. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak Alfian dari Ibu Mameh di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah datang terapi ke tempat Pak Alfian, Rumah Sehat Indonesia, dengan kasus akibat terjatuh di kamar mandi. Dan kalau jalan sakit pinggang belakang akhirnya waktu itu direposisi. Sekarang efek jatuhnya kalau berdiri lama, punggung bawah belakangnya sakit dan berkeringat. Saya harus apa lagi yang dilakukan karena saya baru sekali ke tempat Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Oke, jadi kalau memang dia sudah dibenarkan, intinya tuh di stretching ya, stretching ya, karena mungkin posisinya belum benar banget, ya masih terasa pasti. Tapi kalau sebenarnya dia kalau sudah posisi benar, dibenerin dia biasanya bagus. Mungkin ada posisi yang salah lagi, Iya. kemungkinan ya. Tapi saya lupa nih pasien yang mana ya, karena banyak ya. Nah, yang penting yang saya ajarkan, pasti saya itu setelah benarkan posisi, saya pasti ajarkan stretching ya, pembenaran posisi ya, Hmm. pasti bagaimana stretchingnya kalau pinggang ke kanan ke kiri, kalau punggung kita busungkan dada ya, sering bergantung ya, itu pasti saya ajarkan. Nah, selama dia bisa dibenarkan dengan begitu, bagus lakukan. Nah, tapi kalau dia nyangkut ya bermasalah lagi ya harus memang dibenarkan. Karena posisi itu biasanya tulangnya bergeser ke kanan, ke kiri, atau ke dalam, ya, atau keluar nongol. Nah, itu yang kita luruskan biasanya. Atau dia bending C, ya, atau dia skoliosis, ya, atau pelviksnya. Kadang posisi yang jatuh tuh pelviknya naik, kayak kemarin kasus pasien saya, dia naik sebelah. Nah, tinggal kita putar, kita balikkan, ya. Nah, ya ilmu biomekanik namanya ya. Nah, itu harus dibenarkan kalau dia memang nyangkut, ya. Selama dia tidak nyangkut, stretching, ya, caranya itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini datang dari siapa ya? Bapak, oh bukan, oh ya, yang dari YouTube Alfian, akun Triwidodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Bagaimana Waalaikumsalam. cara pengobatan penyakit GERD? Itu saja Pak Alfian. Mohon Ya, maaf GERD jika di luar itu, tema. ya, GERD itu kan gastroesophagus reflux, ya. Nah, dia reflux karena asam lambungnya terlalu naik, ya. Kita tuh ada apa ya namanya tuh ada klep ya, klep ya. Nah, karena dia reflux asam terlalu tinggi dia naik ya, gastroesophagus reflux. Nah, nanti heartburn di leher kita, esophagus kita heartburn ya, di kerongkongan kita heartburn ya. Nah, kerongkongan kita ini kan bukan tempatnya asam ya, bukan tempatnya yang bisa menahan asam lambung yang tinggi ya. Nah, nanti selnya berubah jadi metaplasia. Nah, nggak boleh ya. Jadi harus disembuhkan si GERD-nya tadi ya. Pertama ya edukasi makanan lagi ya, cabai-cabai ya, kopi, teh ya, pisang ya, kol ya, semangka, melon ya.
Oh, yang bikin asam, yang bikin pedas, ya, yang bikin panas itu dihindari, ya. Mm-mm. Nah, baru kita obati, ya. Kalau memang dia ada luka, kita obatin lukanya. Kadang-kadang kalau sudah GERD tuh biasanya luka, ya. Pas dia endoskopi, kalau mau kita lihat ada merah-merah biasanya, ya. Nah, tapi kalau nggak ada endoskopi nggak apa-apa, ya. Kita kasih aja herbal. Nah, biasanya dikasih herbal untuk lambungnya, untuk lukanya udah sembuh biasanya, ya. Nah, sementara coba dengan kunyit sama temulawak dulu, ya, diminum, ya. Nah, terus usahakan 3 jam sekali tuh makan, walaupun dikit, ya, supaya dia tidak memicu GERD-nya tadi, ya, itu. Hmm. Baik, terima kasih Pak Alfian. Mm-mm. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari siapa ini, tidak disebutkan namanya, dari hamba Allah. Pak Alfian, mohon maaf agak menyimpang. Apakah pembesaran prostat dipengaruhi kadar gula darah tinggi? Bukan, prostat itu kan benjolan di arah ya laki-laki, ya, dari Iya. penisnya, ya, salurannya, ya. Nah, dia menekan biasanya. Nah, banyak faktor prostat tuh. Biasanya dia tidak sering hubungan juga bisa kena prostat, ya. Nah, bukan karena diabetes, ya. Diabetes itu kan ke pembuluh darah, ke hormon, ya, biasanya. Nah, tapi kalau memang diabetesnya itu sudah lama, bisa pengaruh ke potensi, ya. Nah, ini tidak bisa berhubungan. Nah, biasanya timbul juga prostat, ya. Tapi kalau dia baru-baru diabetes sih enggak, ya, karena diabetes itu kalau baru-baru masih aman, ya. Nah, tapi kalau dia sudah bertahun-tahun, ya pasti akan mempengaruhi, ya, hipotensi. Karena penis itu kan sebenarnya pembuluh darah, ya, darah yang mengalir ke sana. Nah, darah yang mengalir ke sana tadi terhambat oleh gula tadi, ya. Akhirnya terjadilah apa tadi, hipotensi, ya. Nah, terjadi prostat bisa, ya. Prostat itu bisa beser, bisa dia susah kencing, ya. Nah, coba ibu bapak, kalau gulanya, kadar gulanya tinggi nggak? Kalau tinggi banget, gunakan, kalau nggak ada mah boleh pakai tomat, direbus sedikit, dikasih air panas, blender, diminum. Kalau nggak ada mah, ya. Atau minum air kunyit dulu, ya, minum air kunyit, baru apa? Baru dia makan tomat di blender tadi. Karena Mm-mm. kalau tomat itu perih ke lambung, kalau dia ada lambung, ya. Hmm. Tomat itu likopen, ya, buat prostat, ya. Nah, itu bagus, ya, itu. Tapi kalau untuk gulanya, ya, herbal-herbal yang bisa menurunkan gula seperti tadi, sambiloto, brotowali, dan lain-lain, ya, itu. Baik Pak Alfian. Ikhwan dan akhwat, kami akan bacakan alamat dan nomor telepon Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040, atau Anda bisa langsung searching di Google Maps, yaitu Rumah Sehat Indonesia. Nanti langsung ketemu. Baik, Vian, ini dari, sebentar Pak Alfian. Oke, ini sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Untuk pasien yang pemula yang datang ke Rumah Sehat Indonesia ketika ingin diterapi lintah, maka di mana saja titiknya Pak Alfian? Terima kasih. Apa tadi? Titik apa tadi? Titik orang yang baru pertama kali terapi lintah. Orang baru pertama kali terapi lintah. Mm-mm. Maksudnya buat apa nih? Ya Kan maksudnya mungkin ada titik, orang yang agak geli dengan lintah. Nah biar nah, dia tidak geli dengan lintah, dan orang ini baru sekali datang ke Rumah Sehat Indonesia, misalnya ke tempat Pak Alfian, oh, apakah untuk ada tips preventif aja, untuk preventif preventifnya? aja. Oke. Kira-kira ditaruh di betis, di tangan, atau di mana, seperti itu Pak Alfian Ya, maksudnya? makanya tergantung keluhan tadi, ya. Kalau Mm-mm. misalnya dia cuma preventif, ya kasih aja belakang, ya. Di belakang, misalnya di leher sama di pundak, ya. Nah, itu kan Mm. dia tidak melihat juga, ya. Terus juga itu berdarahnya lebih cepat berhenti, ya. Kalau untuk preventif, ya. Mm. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan, ya tergantung keluhannya. Makanya Mm. terapi lintas itu disesuaikan apa keluhannya,
apa problemnya ya. Kalau misalnya cuma untuk dia preventif aja di pundak aja ya, di belakang aja ya, di bagian leher, bagian pundak itu aman ya, maksudnya tuh nggak dia geli, nggak dia cemas ya, terus juga bloodingnya lebih cepat berhenti ya. Dan itu Mm-mm. titik bagus ya untuk kolesterol, untuk kepala ya itu. Mm-mm. Mm-mm. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lina di Jatimekar. Ini menjadi pertanyaan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, Waalaikumsalam itu. saya punya ibu berusia 60-an tahun dan mengalami kaki bengkak di telapak dan punggung kaki dan badan cukup berat. Mengalami bengkak apa di punggung kaki sama di telapak. Ia mengalami kaki bengkak di telapak dan Oke, di punggung terus. kaki, Terus. tapi tidak disebutkan kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Lalu Mm. badan cukup berat, apakah bisa diobati dengan terapi lintah? Nah, bengkak itu kan bisa karena tadi beban ya, beban itu menekan sehingga pembuluh darah ke atas tuh bermasalah, bisa juga. Atau karena beban itu dia nggak sering jalan, sirkulasinya kurang ya. Mm-mm. Setelah dia dinaikkan kakinya akan kempes ya, itu bisa karena dari apa aliran darah ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau memang dia pengaruh dari apa, ada varises ya, ada aliran darah, boleh terapi lintah nggak ada masalah. Tapi Dulu kalau pernah dia, didiagnosa katanya asam urat, Pak Alfian. ya kalau asam urat mah ya terapi lintah cocok banget ya, Oh. karena kan dia ada purin ya, purin itu akan berkurang dengan terapi lintah. Terus dia bisa apa tuh Mm. untuk pain ya, goutnya itu kan pain kan, Mm. apa maksudnya anti-inflammatory ya, Iya jadi ya. untuk nyeri itu cocok banget ya. Mm. Tapi kalau bengkaknya karena tadi pompa jantung ya, berbeda arah nanti, titiknya berbeda arah. Terus bengkaknya karena sirkulasi darah, makanya harus tahu dulu ya. Tapi kalau memang dia karena pembuluh darah ya nggak ada masalah lintah Mm. ya. Mm. Mm. Kalau dia bengkaknya di sendi-sendi ya, terus di ankle, nah itu berarti karena asam urat ya. Mm. Karena Mm. bengkaknya tadi kan nggak dijelasin bengkaknya apa. Mm. Itu. Baik Pak Alfian. Oh ini ada komentar balik nih. Berapa hari terapi lintahnya untuk kasus saya Yang Pak mana? Alfian? Yang mana itu? Kasus yang mana? Yang kaki bengkak di telapak dan punggung kaki untuk ibunya. eh Yang tadi asam masih urat. masih lihat dulu ya kasusnya. Karena Hmm. kita kan lihat HB-nya, Hmm. HB-nya bagus atau enggak, bengkaknya Hmm. bagaimana ya. Terus juga apa tuh makanannya ya, karena makanan itu paling penting. Kita terapi, dia makanannya masih yang apa eh, yang ijo-ijo ya, yang Hmm. misalnya Hmm. yang bukan, yang boleh timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oh yang itu yang boleh. Tapi dia makan yang lain, misalnya bayam, kangkung ya, terus dia makan emping ya, makan jeruan. Nah, berarti kan sudah kita terapi, kita buang, dia makan lagi ya pasti bengkak lagi. Tergantung dari si pasien juga ya. Iya. Nah, kalau Hmm. pasiennya bisa diedukasi ya, bisa bagus ya. Mudah-mudahan 3 kali 4 kali terapi sudah bagus ya. Tapi Hmm. tergantung tadi asam uratnya tinggi banget nggak. Kalau nggak banget banget sih 2 kali udah bagus biasanya. Hmm. Ya, tinggal edukasi makanan. Nah, makanya kita lihat case-nya dulu, case-nya yang mana yang terjelasnya ya. Jadi tidak sembarangan juga maksudnya ya. Iya. Mm-mm. Gitu. Baiklah Pak Alfian, terima kasih banyak. Itu menjadi pertanyaan terakhir dari Bunda Lina di Jati Mekar. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang memang ingin berobat ke tempat Pak Alfian, langsung saja Anda datang ke Jalan Ruyung, Blok A. Mohon maaf. Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Silakan Anda catat nomor telepon dari Pak Alfian di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040, atau lebih mudahnya Anda searching Rumah Sehat Indonesia di Google Maps. Langsung terbuka nanti. Baik dari Bu Lina Jatimekar, jazakumullah khair Pak Alfian. Lalu ada Ibu Diana, alhamdulillah menyimak, dan terakhir dari Bunda Nurjanah di Singapura juga ikut menyimak.
Baiklah ikhwan dan akhwat, sebelum kita berpisah kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. Ya, baiklah, makasih buat pendengar. Saya mohon maaf nih hari ini banyak suara-suara, jadi nggak konsen ya. Nah, karena lagi renovasi, jadi suara suara masuk ke dalam ya. Jadi ini juga karena kita rumahnya sebelahnya renovasi, di sini tempat saya Zoom nih jadi keganggu. Nah, jadi gini, intinya kita itu harus menegakkan diagnosa, ya, harus dengarkan diagnosa. Diagnosa itu paling penting, ya, paling penting, karena diagnosa itu eh, yang akan, oh ini stepnya kita intervensinya apa, ya, stepnya apa, intervensinya apa, ya. Nah, kalau diagnosanya tepat, intervensinya apa itu akan tepat, ya. Nah, kalau misalnya dia diagnosanya salah, ya intervensinya nanti akan kemana-mana, maksudnya nggak tepat, maksudnya nggak apa ya, misalnya kayak tadi dia tulang kita lintah, ya, oke inflamasinya oke, tapi posisinya nggak benar, ya, atau oh kita perlu nih infak dia penyumbatan, kita perlu lintah, ya, kita berikan yang berbeda, ya, nah kita nggak kena. Jadi intinya itu, nah yang kita bahas sekarang kan lintah ya. Nah bagaimana pembuluh darah itu lancar, ya, bagaimana yang tersumbat itu aliran darahnya lancar. Itu tujuan kita terapi lintah, ya. Nah, bagaimana mengurangi kadar gula di dalam darah berkurang, ya ada asam urat tadi yang ditanya, ada yang tadi kasus osteoartritis, ya. Nah, itu akan menghilangkan pain juga, ya, dan itu sudah banyak jurnal-jurnalnya. Jadi, untuk masalah pembuluh darah, lintah, oke, ya, jantung, stroke dan lainnya. Tapi kalau untuk posisi ya tetap kita benarkan, ya. Oke, itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian atas pemaparannya di siang hari ini. Semoga apa yang Pak Alfian sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan Ya, dan akhwat, langsung jadi bagi Anda yang ingin berobat ataupun sekedar konsultasi dengan Pak Alfian, langsung saja Anda buka Google Maps Rumah Sehat Indonesia. Sudah tertera alamatnya dengan jelas dan juga nomor teleponnya. Akhirul kalam, kami yang bertugas di siang hari ini mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.